Oke, karena udah jam 3 lewat 6 menit ya, kayaknya kita mulai aja acaranya hari ini. Eee, oke, kalau gitu, halo teman-teman semua, selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan dan juga kepada Kak Stefanus selaku speaker kita hari ini, yang telah bersedia untuk menyisakan waktunya hari ini kepada kita. Perkenalkan, nama saya Maria dari Apiary Coworking Space selaku moderator pada event kali ini. Apiary sendiri adalah coworking space yang menyediakan ruang kerja, virtual office, dan juga aktivitas komunitas, dan kami rutin mengadakan event-event online dengan tujuan untuk memberikan insight baru dan juga pengetahuan kepada teman-teman yang dapat membantu berkembangnya bisnis atau berkembangnya diri sendiri. Untuk informasi mengenai event Apiary yang ada, dapat dilihat di Instagram Apiary, yaitu di @apiary.coworking. Bisa teman-teman untuk keep update dengan follow atau mengikuti Instagram account itu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, hari ini kita akan membahas topik mengenai investasi bersama dengan Kak Stefanus, selaku Community Stock Manager. Teman-teman kalau ingin bertanya atau ingin ada kebingungan mengenai investasi, boleh langsung aja nanya ke Kak Stefanus atau misalnya drop pertanyaan kalian di chat box. Nanti kalau misalnya teman-teman mau menyalakan kamera atau menyalakan mic untuk bertanya, itu boleh ya langsung aja supaya kita punya webinar hari ini lebih interaktif. Nah, boleh nih sebelum kita mulai acaranya, boleh Kak Stefanus untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak, dengan kayak pengalaman juga mengenai investasi, juga boleh tuh dicerita-ceritain sedikit Kak sebelum kita mulai. Silakan Kak Stefanus. Oke, selamat sore teman-teman yang sudah bergabung di event ini ya teman-teman. Pengalaman saya sebagai stock investor itu mulai tahun 2018 akhir. Berarti di tahun ini saya mulai masuk ke tahun keempat. Pengalaman sedikit, jadi ya dulu kan literasi investing itu kan sangat minim sekali. Dan dimanapun kalau misalnya kita ikut sekuritas pun juga ya sepertinya ya kita masih belum dapat esensinya. Udah dulu pas pertama kali masuk ya karena keren-kerenan aja sih, biasa kan, wah saham nih keren nih, terus ikutin kata orang, rekomendasi, bukannya untung malah buntung gitu. Nah itu pengalaman waktu benar-benar awal gitu. Sekian sih pengalaman sedikit gitu, sedikit dari pengalaman investasi saya. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai aja ya talk show-nya. Mungkin teman-teman yang lain juga masih baru nih terhadap investasi sebelumnya. Jadi kan masih bingung-bingung gitu kalau misalnya mau melakukan investasi atau gimana. Jadi Kak Stefanus boleh nggak menjelaskan kayak sebenarnya investasi itu kayak kita mengapain sih dan apa aja ada tipe-tipenya yang perlu kita ketahui sebelumnya? Kalau investasi sendiri itu adalah kayak kita menggulungkan aset kita gitu. Jadi artinya itu bukan seperti yang kata orang mau kaya cepat gitu. Itu kan sering diiming-iming seperti itu. Pada realitanya adalah kita berinvestasi itu membutuhkan proses dan waktu. Nah, segala investasi itu kan pasti kita perlu tuh namanya belajar gitu. Nah, sekarang mau jelasin kenapa sih kita harus berinvestasi juga. Nah, tujuan kita berinvestasi adalah supaya nilai mata uang kita itu nggak depresiasi. Yang kalau misalnya kita kenal tuh namanya inflasi. Sekarang mau nanya nih sama teman-teman sekalian, yang pada hobi makan apa nih? Salah satu aja deh. Teman-teman ayo boleh dijawab, boleh di open mic atau mau di Wah, chat box juga boleh. Indomie. 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 Makanan sejuta umat itu ya. Sekarang mau nanya nih, dulu satu porsi Indomie itu bisa berapa sih harganya? Satu bungkus. Teman-teman boleh jawab atau mic-nya dinyalain juga nggak apa-apa.
1.500. Tahun berapa nih? Tahun berapa tuh? Udah ada anggapan buset roast chicken. Zaman dulu Berat nih kayak kau. Berat nih Kak, kalau kanannya berat. kayaknya dulu belum ada nama sekeren itu deh. Dulu masih bakso, bakmi. Nah, sekarang Indomie, contoh deh, misalnya harganya dulu 1.000 nih. Misalnya tahun 2010 dah. Sekarang dengan harga 1.000 bisa nggak sih beli Indomie 1 bungkus? Ayo, udah jawab. Enggak. Oke, kagak ya. Kenapa sih bisa harganya naik? Kan kalau orang kira karena mungkin penjualnya jual mahal gitu, dinaikin gitu dari produsennya. Sebenarnya enggak, itu adalah dampak dari inflasi sendiri. Yang dimana nilai mata uang kita tuh menyusut. Jadi kenapa harganya bisa naik? Jadi mereka pun harus menyesuaikan atas penyesuaian itu. Jadi ngikutin. Jadi bukan karena harga jual mahal, emang mereka harus mengikutin. Padahal nilainya sama aja gitu. Itu kenapa itu yang menyebabkan mahal. Bakso, kayak contoh makan bakso pun dulu 1.000 masih dapat 1 mangkok. Mungkin kalau sekarang makan bakso itu misalnya 1.000 bisa sih, paling dapat kuahnya doang. Bener nggak? Iya benar. Ya kan? Ya itu dampak dari inflasi sendiri sih. Terus sekarang kita gini deh, investasi itu kan ada proses untuk menjadi kaya. Which is kita juga harus belajar. Coba bayangin kalau misalkan nih kita ngejar schedule nih, schedule ya. Kita pengen buru-buru cepet nih. Kalau analoginya kalau invest pengen cepet kaya, terus kita nggak belajar, busnya udah jalan, terus kita lari ngebut, jadinya apa? Jatuh. Udah jatuh ya, maksudnya jadinya luka kan, benar nggak? Itu realita juga di investasi yang kita jalanin. Seperti itu sih. Oke. Kalau gitu tipe-tipenya apa aja kayak Kak kira-kira kalau dalam investasi nih? Kan dengar-dengar ada banyak kan kayak stok atau reksadana misalnya. Bisa dijelasin lebih dalam lagi nggak mengenai tipe-tipe itu? Jadi sebenarnya kalau secara garis besar adalah investasi itu ada 2 instrumen. Pertama saham, sama produk utang, which is kayak obligasi. Deposito pun kayak ibaratnya kita menitipkan uang ke bank. Artinya si bank itu kan berarti kan ngutang sama kita dong, bener nggak? Makanya kan kalau misalnya di buku rekening, pasti kalau misalnya saldo kita nambah, pasti CR. Karena artinya si bank ini berutang sama kita. Gitu. Obligasi kurang lebih sama sih, cuma bedanya deposito sama obligasi itu adalah kalau deposito tuh kita dapat bunga keuntungannya. Kalau obligasi itu namanya kita dapatnya kupon, gitu, tergantung dari setiap produknya gitu. Kalau yang satu lagi itu adalah saham. Saham itu adalah surat bukti kepemilikan kita atas modal perusahaan. Makanya kan kalau misalnya di ITX itu namanya pasar modal. Artinya uang yang kita keluarkan adalah kita membeli modal perusahaan. Sekarang kita beli modal. Kira-kira teman-teman mau nggak kalau misalnya nih beli perusahaan yang modalnya berkurang terus nih, alias rugi? Enggak Boleh dijawab, mic-nya di on juga boleh. Jelas nggak dong? Masa mau investasi di perusahaan yang abal-abal? Bener ya? Nah, itu sama. Jadi dengan kita membeli modalnya mereka, artinya kita memiliki hak beberapa persen dari modal perusahaan tersebut. Nah, kalau di saham sendiri itu kita dapat 2 keuntungan nih. Sebenarnya sih literally 3 sih. Yang pertama adalah capital gain. Nah, capital gain itu apa? Jadi keuntungan atas naiknya harga. Kalau misalnya sekarang kayak gini deh, kalau perusahaan untung pasti harga jualnya naik dong. Benar nggak? Betul. Gitu. Nah, itu namanya capital gain. Jadi misalnya kita beli 1.000, jual di 5.000. Berarti untungnya 4.000.
Nah, keuntungan yang kedua itu adalah ini dividen. Jadi si perusahaan itu wajib memberikan dividen kepada pemegang-pemegang sahamnya. Jadi misalnya Maria punya misalnya 2 lot. Nah, satu lot itu sama dengan 100 lembar. Berarti kalau 2 lot kan 200 lembar. Misalnya si perusahaan mengumumkan nih membagikan dividen dengan dengan pembagian per lembar adalah misalnya 40. Berarti dividen yang Maria dapat itu adalah 40 perak dikali 200. Itu hasil yang Maria boleh terima. Tuh. Sebenarnya sih ada ketiga, cuma jokes doang ya. Kalau ketiga tuh adalah hampers. Jadi kalau misalnya kita, iya. Oke. Iya, coba kalau misalnya saham itu kan nggak jauh-jauh dengan aspek kehidupan kita. Kayak misalnya nih cuci baju, pakainya Rinso, bener nggak? Oh, Itu betul. PT Unilever. Ya, itu PT Unilever. Nah, kalau misalnya nih udah offline nih, RUPS kan kalau sekarang kan pasti online semua kan. Bener nggak? Kalau misalnya offline, biasa mereka akan bagi yang namanya hampers. Itu biasa ibu-ibu tuh pasti suka itu. Iya betul dapat gratisan maksudnya. Iya, itu ibaratnya menghemat uang belanja 1 bulan. Iya gitu. betul. Itu sih, itu dari keuntungannya. Terus ya sebenarnya dari saham dan obligasi pun juga punya turunan. Nah, yang turunan-turunan ini kayak reksadana terus P2P lending, apa yang kita tahu sekarang. Itu sebenarnya turunan konsepnya dari obligasi dan saham. Kan kalau reksadana, kalau misalnya kita mau tahu tuh kan banyak kan, ada reksadana pasar uang, ada reksadana saham. Nah, kayak contohnya reksadana itu apa sih sebenarnya? Jadi ibaratnya nih, kayak kita berapa orang nih joinan, ngumpulin duit arisan. Nah, duit arisan dikumpulin, diputar di, misalnya kalau reksadana saham berarti putar di saham ya. Kayak seperti itu. Oke, banyak ya ternyata ya ininya tipe-tipenya ya banyak ya. Tinggal kita milih aja ya kita mau yang mana untuk investasi ya. Betul, banyak sekali. Oke. Oh iya, mau mengingatkan dulu untuk teman-teman semua kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung drop di chat box atau nyalain mic juga nggak apa-apa sih kalau mau ngobrol-ngobrol lah. Ini kan kita kayak sharing aja lah sekarang sisinya daripada kayak terlalu formal gitu ya kayak. Oke. Kalau begitu untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa menurut kakak untuk anak-anak muda seperti kayak kita ini atau misalnya kayak masyarakat pada umumnya itu harus cepet-cepet gitu mulai investasi? Kenapa kayak harus saat ini juga mulai? Kenapa kak? Karena kan tadi balik lagi ya yang kita bahas soal investing itu adalah kita menggulungkan aset kan. Jadi semakin kita mulai secepat mungkin itu efek penggulungannya akan lebih gede lagi. Jadi kita bisa nikmati lebih cepat. Itu kenapa dimulai dari sekarang. Tapi jangan lupa. Nah, money management apa sih biasa? Ya kalau biasa kan kalau yang kita dengar adalah 50, 30, and 20 rule. Itu. Jadi yang 50% buat kehidupan, 30 buat senang-senang, 20 buat kayak tabungan. Padahal sebenarnya kalau di Indonesia ini agak berbeda ya. Jadi sebenarnya kalau money management dasar adalah kalian harus siapin misalnya proporsi cicilan yang sehat, kebutuhan hidup, asuransi, dan dana darurat. Nah, kenapa sih harus siapin empat-empat ini dulu? Jadi sewaktu-waktu nih, misalnya kalau misalnya kita terjun ke invest langsung ya, bayangin nih, duit kita di pool di invest, misalnya 100 juta. Sewaktu-waktu kita jatuh sakit nih, misalnya, kenapa sih kita perlu harus asuransi? Ini jatuh sakit, sekarang kita tahu biaya rumah sakit itu kan nggak murah kan. Kayak terkena COVID aja, sekali masuk rumah sakit aja 100 juta. Coba bayangin kalau misalnya kalian nih nggak ada namanya asuransi. Berarti pos apa yang akan diambil? Pasti investasi, bener nggak? Betul. Jadi untuk apa kalau misalnya udah capek-capek invest tapi buat bayar rumah sakit?
gitu. Betul betul. Nah, dan juga kenapa juga sih dana darurat gitu. Kalau misalnya yang kayak begini nih, misalnya situasi COVID nih, bayangin kalau misalnya kayak nggak punya dana darurat. Misalnya entah amit-amit, misalnya kalian di PHK atau apa, amit-amit ya, jangan sampai gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian masih belum dapat kerja, harus ngandelin apa? Pasti kan dana darurat dong. Karena kalau misalnya nggak ada itu pun, kalian pasti akan pakai pool ke investasi juga gitu. Betul. Sedangkan investasi itu wajib uh, duit dingin, yang nggak yang jangan disentuh-sentuh lah. Itu basic fondasi manajemen sebelum kalian masuk ke invest. Betul betul. Kalau gitu Kak, selain kayak mempersiapkan uang kayak lebih untuk dipisah-pisahin yang seperti yang Kakak bilang gitu, ada lagi nggak yang harus disiapin untuk kita gitu, kayak misalnya yang baru-baru belum ngerti apa-apa tentang investasi? Baca-baca sih, baca buku itu salah Belajar ya? satu. Belajar karena apapun yang kaitannya dengan invest pasti kita belajar gitu. Cuma kalau skop belajarnya apalagi di saham itu kan sangat luas. Itu butuh belajar gitu. Apalagi sebenarnya kan literasi di Indonesia sekarang udah mulai gencar juga nih soal saham gitu. Jadi semakin gak ada alasan untuk kalian tuh gak belajar gitu. Pokoknya jangan ibaratnya udah masuk saham nanya rekomendasi. Biasa kalau di komunitas nanya begitu Iya, disentil. benar. Tapi kan emang biasanya kalau orang yang baru-baru invest pasti kan langsung pikiran pertamanya kayak, oh rekomen dong yang paling untung yang mana nih, yang mana gue juga mau ikutan gitu kan biasanya kan. Kayak gitu sebenarnya salah nggak sih Kak sebenarnya? Kayak untuk bagi orang yang baru. Mungkin kalau untuk awal-awal cuma sekedar tahu nggak apa-apa. Cuma budget iseng aja ya. Budget iseng. Tapi pada akhirnya adalah coba bayangin mau milih ibaratnya kita kasih makan tapi dia cuma bisa nikmatin sekali, atau kita ajarin dia cari makan tapi dia bisa nikmatin terus-terusan. Jelas kan kita ajarin dong lebih bonafit gitu. Sama halnya seperti di saham juga. Oke. Kalau gitu teman-teman kalau mau nanya boleh langsung ya, kita saya ingetin lagi kalau misalnya mau ada yang nanya langsung jawab sama kakak kok, langsung kakaknya juga baik kok, kakak yang ngerti banget. Oke. Santai aja. Iya, ini kan kita bawa santai. Hidup udah pusing, masa mau diribet-ribet belajar saham? Betul. Kak, tadi kita udah sempat bahas tentang inflasi kan sedikit. Boleh nggak tuh kayak kita diperdalam lagi mengenai inflasi dan gimana caranya kita menyesuaikan diri dalam melakukan investasi terhadap inflasi itu, Kak? Oke. Jadi ya sebenarnya kalau investasi tadi kan kita udah bilang tuh, kalau untuk melawan inflasi ibaratnya supaya uang yang kita simpan tuh nggak terdepresiasi. Artinya berarti kita harus invest itu harus di atas kinerjanya inflasi. Misalnya inflasinya 4%. Ini rata-rata 10 tahun menurut Bank Indonesia. Berarti kita harus bisa invest dengan ya minimal return di atas inflasi. Misalnya ya 10% lah 2 kalinya inflasi. Karena kalau misalnya cuma 7 atau 6, yang mendingan deposito, itu udah jelas gitu. Nah, kenapa sih kita harus invest terutama di saham? Karena di saham itu kan imbal hasilnya sangat besar gitu. Bayangin kalau misalnya kalian taruh di perusahaan yang bagus, itu ntar akan kita rasakan yang tadi yang kita udah jelasin itu keuntungannya apa aja, dividen dan capital gain. Paling boleh share sedikit sih salah satu contoh perusahaan ya. Boleh, boleh. Oh, bentar. Bentar ya. Oke. Gak apa-apa Kak, take your time. Ini agak. Nah, kita lihat ya.
Ini kalian kalau misalnya mau lihat harga saham pun juga bisa di Yahoo Finance. Misalnya kalian mau cari Unilever, ketik aja. Dia kodenya unvr.jk. Nah, Unilever. Cuma ini contoh apa ya, salah satu perusahaan bagus kalau misalnya kita invest di perusahaan yang benar. Nah, kita lihat ya, harga waktu tahun 2010 nih. Lihatnya di close ya. Nah, jadi waktu itu tahun 2010 harga BRI itu masih 790. Benar ya? Kalau invest kan kita kan jangka panjang. Misalnya kalau invest tuh biasa ya 1 tahun 2 tahun lah. 1 tahun 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun seperti lagi kayak si Warren Buffett. 2010. Coba kita bayangin kita taruh di 2010, 790. Sekarang kita lihat 10 tahun ke depan. Oh. Harganya berapa nih, teman-teman? Di close 4740 ya. Berarti dari 790 tuh, berarti kalkulator dulu. 4 di 4740 tuh, 4740 artinya udah 9 kali lipat untungnya dalam waktu 10 tahun. Artinya itu kalau di persentase itu 960%. Belum lagi dividennya 10 tahun. Gitu. Nah, itu teman-teman salah satu contohnya nih. Kalau misalnya kita investasi di perusahaan yang benar. Oke. Berarti harus benar-benar kita cek dulu kali ya Kak, perusahaannya kayak yang mau kita invest tuh sebenarnya lagi mengarah kemana supaya kita bisa kira-kira tahu pasti gitu loh perusahaan yang kita mau investin itu ya. Kalau wajib PR investor udah pasti itu namanya kita wajib baca laporan keuangan, itu udah pasti. Karena untuk apa investor tapi nggak pernah baca laporan keuangan, mendingan taruh di misalnya reksadana yang kita nggak mau repot gitu. Cuma ya itu, kalau misalnya kita taruh di reksadana, ada biaya-biaya yang harus kita bayar, management fee. Kalau misalnya kita taruh di reksadana kan kita nggak dapat dividen secara langsung, bisa aja dari dividen aja diambil juga. Itu harga yang harus dibayar kalau misalnya kita taruh di reksadana. Oke. Nah, jadi ya itu Albert Einstein pernah bilang keajaiban dunia ke-8 itu adalah compounding interest gitu, aset bergulung. Misalnya kayak kita contoh nih, kita taruh 1 juta, misalnya bunganya 10%, berarti di tahun depan itu adalah 1,1, benar nggak? Di tahun berikut ya, berarti kalau misalnya ada asumsi 10%, misalnya 1,1 juta ditambah 10%, berarti kan bunganya bukan 100.000 lagi kan? Artinya 110.000 gitu. Jadi secara bunga pun makin besar. Gitu. Jadi kita harus perhatiin juga lah ya, kayak kenaikannya berapa persen atau gimana investasi ini gimana. Oke Kak, mau mengingatkan teman-teman lagi kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh langsung ya, jangan malu-malu. Oke, kalau gitu santai aja. Iya, santai aja. Kita bawaannya santai kayak sharing aja kali ya Kak di sini sekarang. Iya. Kalau gitu Kak, tuh dari Kak Devin ada yang ingin nanya ya. Bentar.
Kak, kalau perusahaan yang benar itu menurut Kakak itu seperti apa yang patut untuk kita invest lah dari Kak Devin? Nah, kalau di kita itu biasa kita menerapkan 3 pilar gitu. Yang pasti kinerjanya konsisten, harganya murah, dan resikonya kecil gitu. Sekarang kayak gini deh, misalnya kalian taruh di perusahaan tapi utangnya gede, akan ada resiko nggak buat perusahaan itu tutup? Bisa bayar pun pasti akan ada biaya-biaya bunga, ibaratnya kayak borok-boroknya lah yang harus kita bayar dengan utangnya besar gitu. Makanya itu salah satu kenapa kita menerapkan tiga pilar itu. Resiko kecil, fundamental bagus, dan harga murah. Gimana dari Kak Devin, ada yang lagi yang mau ditanyain? Oh, udah, thank you. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh langsung ya. Oke, terus kita lanjut. Kalau gitu Kak, boleh nggak sharing sedikit mengenai gimana caranya kita start our investing journey gitu loh. Kayak dulu pengalaman Kakak pertama kali mulai invest kayak gimana, boleh tuh diceritain sedikit. Jadi kan kita juga punya insight gitu untuk kayak, oh kalau mulai startingnya lebih bagus begini gitu. Oh, kalau kita kan biasa kalau di investing dengan trading itu kan sebenarnya penilaiannya agak beda ya. Kalau di trading kan biasa mereka harus tentu nih banyak indikator. Misalnya ya mungkin ada tau lah yang indikator misalnya kayak stokastik, Fibonacci retracement, terus moving average. Tapi biasa kalau orang-orang sih yang nggak mau ribet biasa pakai moving average. Nah itu pernah aku jalanin dan ya mungkin emang saya sebagai praktisi pun agak sucks di daerah teknikal itu, makanya pindah ke ini investasi. Mungkin kalau misalnya ada yang jago, ya cocok-cocokan aja sih gitu. Kalau misalnya dari segi fundamental itu kita harus tahu nih kira-kira murah banget nggak sih secara valuasi. Jadi kita entry point-nya selama kita pikir murah jauh, ya kita masuk aja. Nggak peduli dia mau naik atau turun gitu. Nggak pusing. Cuma ya itu keuntungannya investor adalah kita beli damanya. Gitu. Kita taruh, kita yakin sama perusahaan, ya udah. Kalian mau aktivitas sama teman, gitu, nggak apa-apa. Jadi santai sering banget ya kalau gitu. Iya, jadi sering nggak sih ngeliat orang yang panik, harga saham ini turun nih, lu cepetan jual dong. Iya benar-benar sering tuh gitu. Sering. Nah, itu lagu lama lah ya. Gitu. Iya. Nah, itu. Oke. Oh iya, yang trading pun juga mereka ada plan-nya juga. Cuma ya itu sebenarnya yang membedakan investing sama trading adalah cuma time frame-nya doang. Kalau trading itu bisa aja 1 minggu beli 1 minggu jual 1 minggu. Itu ada yang namanya istilahnya swing trading gitu. Kalau investor itu biasa nyentuh yang namanya intrinsic value. Cuma kita nggak jelasin intrinsic value karena akan panjang sekali. Gitu. Kalau kita jual berdasarkan intrinsic value kalau investing itu. Gitu ya. Kita harus belajar duluan ya Kak ya berarti sebelum itu. Yang penting kalau gitu Kak, kan misalnya kita mau mulai nih sekarang. Lagi trending juga masalah investasi di dunia, di mana-mana kita lihat berita. Tapi kalau misalnya kayak di dunia investasi sendiri sebenarnya yang lagi trending gitu yang buat orang mulai invest banyak-banyak tuh di bagian tipe investasi yang mana ya Kak? Oh, kalau secara sentimen ya yang orang lagi rame. Biasa sih mereka kalau untuk sekarang ini pernah dengar nggak sih Tesla mau masuk Indo? Oh iya pernah. Nah Tesla. Nah itu kan sentimennya di bahan baku nikel, which is yang dia produksi baterainya untuk si mobil Tesla ini. Padahal ya kalau misalnya apa ya kita invest pun jangan termakan dengan sentimen sesaat. Perlu hati-hati juga nih kira-kira. Misalnya si Tesla beli nikel, terus nikelnya tahunnya bahannya beda. Misalnya
kalau Tesla itu setahu saya sih bukan yang ferronikel bahannya gitu. Uh, jadi ya karena kata-kata nikel itu sih yang sering dipakai yang buat ini optimisme, jadi harga naik. Padahal harus kita yang namanya riset. Jadi si Tesla ini nih pakai bahan nikel yang mana sih, prosesnya gimana sih, gitu. Jadi jangan Berarti pernah. yang Jadi lagi jangan, trending itu. ya. Gimana Kak? Jadi jangan pernah terjebak sama sentimen sesaat. Ya Gak ini boleh. kan juga. Halo. Ya, Ya. ya, ya. Jadi kan juga ada tuh sebelum itu, ini tuh namanya farmasi yang berita Iya, ya iya, COVID benar. Betul, vaksin. betul. Betul. Apa? Wah, Indonesia udah bisa divaksin. Orang pada beli saham farmasi. Sekarang ya itu pada nyangkut semua kan, karena itu ikutin kata sentimen tanpa riset yang lebih detail. Gitu. Itu sih. Pokoknya sama juga mungkin karena COVID ini juga ya, orang pada masuk dunia saham itu karena pengen cepet-cepet kaya juga itu. Itu Betul, yang betul. meningkatkan optimisme. Bayangin saking orang pengen cepet-cepet merubah nasib sampai ambil utang. Nah, kalau di dunia saham itu kita sebut namanya margin. Jadi ibaratnya kan biasa kalau kita utang kan ke bank. Nah, kalau margin itu ibarat kita minjem utang ke sekuritas buat beli saham. Jadi kita utangnya sama sekuritas, bukan ke bank. Itu sih. Oke. Berarti yang penting kita nggak boleh ikutin, oh lagi rame-ramenya orang ngomongnya ini mau naik, tapi kita jangan terlalu patok lah sama yang itu ya Kak ya berarti. Iya, iya. Soalnya agak lebay sih, kayak misalnya si NBC itu. Kalau gitu, lanjut dulu ya Kak ya. Kalau untuk Ya, ya. ngomongin investasi dalam stocks Kak, itu boleh dijelasin nggak? Kira-kira kayak dalam investasi yang melakukan stocks kan berarti berbeda dengan investasi yang lain tuh. Boleh dijelasin lebih dalam nggak untuk teman-teman yang misalnya kayak belum begitu familiar dengan kayak pembelian stok caranya gimana, atau kayak ya begitu-begitunya langkah-langkahnya yang harus diambil gitu-gitu Kak. Oh, boleh. Jadi sebelum kalian mulai berinvestasi di pasar modal, nah kalian harus cari yang namanya sekuritas. Nah, sekuritasnya yang gimana sih? Yang pasti yang legal lah, yang kita tahu. Nah, gimana sih taunya supaya yang kita buka akun di sekuritas ini legal dan aman? Nah, boleh share screen dulu ya? Boleh silakan Kak. Nah, cara kalian ngelihat perusahaan sekuritas yang legal nih ada di sini nih, di yuknasaham.idx.co tadi. Nah, di sini nih ada list-listnya nih. Nih ada ajaib nih yang endorsannya Han Ji Pyong nih. Nah, Heboh-heboh Han Ji Pyong. ya ada Indo Premier, Indo Surya, Mirai Asset. Nah, tapi kalau di Indo nih biasa yang paling terkenal dan paling besar adalah si Mirai dan IPOT. Salah satu yang terbesar gitu. Nah, emang kenapa sih kalau misalnya kita taruh di sekuritas ini? Nah, sebelum kalian mempertimbangkan masuk di sekuritas apa, kalian baru nih lihat yang namanya trading fee. Nah, jadi setiap kita kan kok pencet sih. Nah, sebelum kita bertransaksi di pasar modal, itu kita harus wajib research nih namanya trading fee, karena setiap kita beli misalnya di perusahaan apapun itu akan dikenakan yang namanya trading fee. Nih, ada listnya. Ini kalian kalau mau lihat-lihat juga bisa nih. Fee belinya berapa, fee jualnya berapa. Jadi ini fee yang dikenakan atas nilai gross. Misalnya nih, kita mau belanja nilai 1M di perusahaan tadi BRI. Karena dia ya 0,17, misalnya ya 0,17 ya paling 1,7 lah ya. Kayak gitu. Itu akan dibayarkan ke
sekuritas itu udah terpotong otomatis, jadi teman-teman nggak usah takut repot, itu udah terpotong otomatis. Nah, itu sih. Oke. Berarti nanti kalau mau lihat tentang yang kayak begini-begini bisa di link yang mana ya Kak? Nanti aku share ke chatbox kali ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya mau lihat lagi. Game box ya. Kira-kira tanya teman juga boleh sih sebenarnya. Kira-kira, oh ya, sama yang kedua adalah jangan cari sekuritas yang suka error. Jika kita pengen jual, kalau misalnya error nggak bisa jual kan, ya stres juga kan. Gitu. Itu aja sih yang paling penting. Oke. Kalau gitu kita lanjut dulu ya Kak. Tapi teman-teman kalau ada yang mau langsung ditanyain ke Kak Stefanis boleh ya langsung, jangan malu-malu untuk nanya. Siapa tahu nanti buat insight kalau misalnya nanti buat investasi lagi lanjut. Kalau gitu, Yeah. kalau gitu kita nanya dulu lanjut. Sebenarnya kalau dalam melakukan investasi Kak, biasanya kesalahan umum apa yang semua investor lakukan dalam melakukan investasi Kak? Kesalahan ya. Kesalahan. Kesalahannya itu satu, nggak mau belajar. Oke. Nah, kedua, suka ikutin kata rekomendasi. Terus yang ketiga itu itu sih. Terus kalau misalnya di dunia invest ya itu sih ya harus sabar sih. Misalnya kita baru taruh 1 bulan, terus nggak sabar, nggak jual. Pas dijual tiba-tiba naik, padahal perusahaannya bagus gitu. Karena sebagaimanapun pasar saham itu kita nggak akan bisa tebak. Karena di pasar saham pun juga ibaratnya tempat berkumpulnya apa pembeli dan penjual dengan motif yang berbeda-beda gitu. Terus Yang kalau penting itu. Oh ya gimana caranya kita Kak supaya nggak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut tuh supaya kita menghindari itu kira-kira ada tips triksnya nggak? Ya itu belajar. Udah salah satu belajar. Titiknya. Nah, kalau misalnya kan sekarang kan literasi kan banyak, bisa aja cari teman diskusi biar nggak bosan belajarnya gitu. Kalau ikut community investasi itu sebenarnya membantu nggak Kak? Kalau gitu kayak paling kalau misalnya di komunitas kita pun ya kita cuma kasih insight gitu. Kurang lebih oke atau enggak gitu. Cuma untuk kita nggak pernah yang namanya kasih rekomendasi saham gitu. Jadi nggak pernah bilang kayak oh beli ini gitu, lebih ke kayak oh ini mengalami naik gitu, kayak kasih big no. Oke. Aduh. Karena kan juga baru tahu kan kejadian yang itu, tahu nggak sih yang apa Raja Pom-Pom. Nah itu kan orang kan pengen maunya kayak cepat terus ikutin, ya, malah merah gitu. Ada pertanyaan nih? Iya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Devin lagi. Mau nanya, bagaimana cara tahu harga saham itu masih murah ya? Apa tunggu harga sahamnya di bawah book value atau gimana cara kita tahunya? Nah itu kan namanya kita beli saham itu sebenarnya bukan cuma karena modalnya, tapi kita beli manajemen yang di dalamnya, yang artinya kita tuh nggak cuma beli karena book value-nya doang gitu. Ada nilai-nilai sentimen atau kualitatif yang mempengaruhi harga pasarnya gitu. Jadi misalnya kayak gini deh, contohnya deh. Misalnya nih, ada 2 tas. Kalau cewek-cewek pasti tahu lah yang brand-brand bagus ya. Ada 2 tas nih, 2 tas. Satu merek Pedro. Ini 2 tas bahannya sama, satu merek Pedro, satu merek Dior. Menurut kalian yang paling mahal apa? Dior. Satu Pedro, satu Dior. Nah, beda kan? Itu.
Nah, ini benar nih, Dior. Nah, itu. Makanya kita juga nggak bisa nilai secara apa ya barang doang sih. Harus lihat apa ya kalau istilahnya sentimental value. Jadi apa yang kita beli. Jadi price is what you pay, value is what you get. Gitu. Oke. Baik, Kak Devin, apa cukup atau ada mau pertanyaan lagi? Boleh loh yang nanya-nanya teman-teman kalau ada mau ada pertanyaan. Kak Devin tuh, sentiment value itu apa ya, Kak? Sentiment value itu misalnya kayak kualitas manajemennya, terus direkturnya gimana, terus kira-kira kompetisinya gimana, terus economic mood-nya gimana. Cuma ya nggak akan dijelaskan sini karena akan terlalu panjang. Dan itu butuh namanya proses untuk kita belajar. Gitu. Jadi ibaratnya dengan kata lain, value yang kita beli adalah book value, yaitu ditambah dengan sentimental value itu sama kinerjanya juga gitu. Oke, Kak, katanya thank you. Semoga membantu. Kalau teman-teman lain ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanya. Tapi kita lanjut dulu kali ya, atau gimana? Boleh lanjut dulu deh. Kak, pengen nanya, adakah strategi khusus gitu untuk melihat kayak untuk menganalisa kenaikan atau penurunan stok gitu, Kak? Kakak punya nggak strateginya sendiri atau misalnya bisa kasih masukan pada teman-teman baru yang mau investasi? Kalau strategi apa ya? Trading dan investing itu berbeda sih kita sebutnya. Kalau kita soalnya banyak ya misalnya kalau misalnya investing semakin kita tahu harga perusahaan ini bagus turun, itu kesempatan kita beli gitu. Artinya kan semakin murah kan. Kayak ibaratnya ini kita contoh kayak kita beli apa ya udah deh iPhone aja deh. iPhone 12 Pro Max berapa sih harganya? Ini kita berbicara investing dulu ya. Harga iPhone 12 Pro Max berapa sih? 24 juta. Oke. Terus tiba-tiba ada Mega 30 juta. Udah deh. Misalkan nih contohnya tiba-tiba ada mega sale nih. Tiba-tiba iPhone-nya tinggal harganya 8 juta. Kira-kira kalau pasti mau dong, saking murahnya udah tahu brandnya Apple. Misalnya kita beli ini 8 juta, kira-kira kalian mau jual di berapa? Tebak. Kok tebak sih? Sebut aja nggak apa-apa, bebas. Nggak ada salah, nggak ada bener. Ini kalau case 30 juta ya. Kak Devin mau jual 26. Yang lain. Jual di berapa? Beli iPhone 12 Pro Max 30,5. itu mah udah di atas harga pasar. Kan harganya 30. 30,5 ya udahlah. Misalnya ya jual di 28 juta. Artinya kalau misalnya kita contoh nih jual di 28 juta. Artinya kita kan udah untung secara value tuh udah 20 juta, benar nggak? Dan kita mau jual di 28 juta, orang masih pada mau beli gitu. Seperti itu sih analoginya. Jadi kita kayak belinya dengan harga yang lebih murah, tapi jualnya mendekati harga pasar, tapi lebih murah dari harga pasar ya, Kak? Jadi kan kita tetap dapat untung kan dengan itu. Kita sebut biasanya. Iya, dan untungnya juga gede loh. Lumayan. Ya kan? Gitu. Nah, itu kalau di investing kita harus memperhatikan yang namanya margin of safety. Cuma nggak akan dibahas di sini karena akan terlalu panjang juga gitu. Nanti mungkin kalau ada misalnya teman-teman ada yang tertarik gitu, nanti kita buat lagi ya di Aviary, Kak, bareng Aviary untuk buat tentang topik-topik yang kayak gitu yang lebih susah lagi ya, Kak. Wajib. Wajib. Aduh, ditodong.
Nanti next ya, next kan kita ini satu webinar, nanti next lagi kita bahas lagi. Kalau gitu Kak, boleh jelasin sedikit nggak tentang kayak pengalaman Kakak selama ini, kayak apa aja, atau misalnya kayak ada yang community-nya, ada yang experience-nya gimana gitu-gitu dalam investasi, kan pasti nggak semuanya bagus, nggak semuanya kayak jelek juga gitu. Boleh nggak Kak cerita-cerita sedikit yang bisa perusahaannya secara perusahaan atau apa? Boleh secara perusahaan. Emang sih kalau apa ya, pengalaman ya itu terkadang ya kenyataannya kalau misalnya di dunia saham ya itu yang saham-saham yang misalnya yang apa ya, harga sebenarnya barangnya jelek terus harganya naik gitu. Jadi kayak orang tuh berasumsi kayak barang ini nih bagus gitu. Padahal mereka belum research lebih lanjut gitu. Ya contohnya ya kayak itu tuh apa, yang kalau teman-teman udah terjun pasti tau lah yang invest kayak di KF, IRA, jarum suntik ya. Oh, bener kan KF? Enough. Bener kan? Ya itu tuh karena orang kejebak sama ini apa, asumsi wah vaksin ini bakal mempengaruhi nih. Emang sih secara short term sangat. Tapi ya ini kan waktu saat pandemi itu si BI mengeluarkan peraturan itu namanya auto reject atas dan auto reject bawah. Yang artinya ketika harga apa pasar opening pasar melebihi persentase tersebut itu akan di stop, jadi kayak dibatasin, nggak bisa naik lebih gitu. Kalau misalnya terlalu sering seperti itu, kalau ya si perusahaan itu akan dapat surat teguran karena disebutnya itu kalau bahasa dunia saham itu adalah UMA, unusual market activity, itu antar akan dikirim ke perusahaan yang bersangkutan gitu. Yang artinya ketika dia udah kena UMA berapa kali tadi itu akan disuspend. Yang artinya ketika kita sebagai pemegang saham beli di perusahaan itu, kita nggak bisa jual, ketahan. Gitu. Harus belajar banyak ya berarti kalau mau invest nggak boleh main-main langsung turun. Satu resiko lagi. Kenapa sih kayak beli kucing dalam karung gitu? Ibaratnya kayak kita cari jodoh, pasti kita harus memperhatikan bibit bobot, itu udah wajib. Sama seperti saham gitu ya. Jadi kita analogikan ke tiga pilar utama tadi. Ini saham ya. Oh, apa so? Yang jadi perlu. Nah, ini balik lagi yang ke strategi investing. Kira-kira valuasinya masih murah atau enggak? Kalau misalnya masih murah, kenapa enggak tambah? Benar enggak? Malah kesempatan ini nge-pool gitu, duit lebih banyak. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Iya, teman-teman kalau ada yang mau langsung ditanyain, boleh langsung. Kak Kevin, apalagi ada yang mau ditanyain lagi, boleh langsung. Karena ini mau lanjut yang ini sih. Jadi kalau mau kita lihat harga market itu, kita nggak akan ada yang tahu. Gitu. Jadi mau orang tanya, saya juga nggak tahu karena saya bukan peramal harga saham gitu. Betul. Gitu. Iya. Kalau gitu, dari teman-teman yang lain ada yang ingin nanya lagi, boleh langsung ditanyain aja. Sebenarnya aku juga ada pertanyaan sih dari aku juga ya Kak, nggak apa-apa ya. Kalau dari aku sebenarnya kalau misalnya kita yang awal-awal beginner nih, yang baru mau mulai, sebenarnya kita tuh harus sediain kira-kira berapa sih Kak? Kan ada juga yang langsung kayak berani mainnya langsung kayak, wah main taruh langsung 50 juta gitu kan.
sebenarnya kalau yang realistically gitu, untuk kita-kita yang baru-baru gini tuh bisa sisain berapa gitu dari misalnya penghasilan kita atau misalnya uang jajan kita gitu untuk mulai investasi gitu. Biasa sih kalau pengalaman pribadi sih biasa dulu waktu kerja ikut orang itu ya 20%. Cuma 20%. ya balik lagi ke kalian, semampunya kalian, jangan dipaksa ya. Balik lagi ke yang manajemen yang tadi kita bahas di awal itu, yang harus disiapin. Tapi kalau paling biasanya, sekarang gimana Kak? Iya nggak apa-apa langsung. Sekarang modal minim pun juga bisa sih, nggak harus yang 10 juta. Kalau kayak di Mirai, kayak saya ini depositnya itu udah 5 juta. 10 juta, sorry. 10 juta tuh di Mirai. Karena udah kalau di Ajaib, karena kan jujur belum pernah pakai Ajaib, jadi nggak tahu sih up-up-nya berapa gitu. Mungkin di Ajaib bisa lebih murah sih. Kak, kalau mungkin sambil nunggu teman-teman kalau ada yang mau langsung nanya lagi, boleh juga nih nanya, boleh nggak Kak lebih jelasin kayak gimana cara kalau kita investasi jangka panjang dengan investasi jangka pendek yang kayak beli hari ini langsung jual gitu, itu kayak pendapat Kakak menurut yang kayak kedua tipe investasi itu gimana Kak? Sebenarnya sih bukan masalah salah atau benar ya, ini cuma cocok-cocokan sih ujung-ujungnya. Gitu, karena ya baik lagi tadi kan pasar modal itu kan berkumpulnya orang penjual dan pembeli dengan motivasi yang berbeda-beda gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomong trading itu setahu saya sih yang sukses itu hanya orang yang jenius sih. Kalau kalian mau lihat itu ada namanya Jim Simons, itu dia namanya pendekatan kuantitatif trading gitu. Itu ibaratnya dia sampai punya tim riset sendiri. Terus dia sampai meramal dari cuaca, umur manusia, dan apa itu sampai segitunya. Kan kita nggak mungkin yang sampai kayak gitu kan, yang sampai orang jenius gitu. Itu yang setahu saya. Tapi kalau untuk kita-kita gitu, mendingan kita mulainya dari yang mana Kak? Yang kayak untuk yang baru-baru. Kalau untuk kalian yang baru-baru, coba-coba aja cocok-cocokan. Gitu. Coba-coba kayak kita tes aja apa aja lah yang menurut kita bisa gitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya emang cocok di trading, why not? Kalau emang cocok di investing, why not? Cuma sih kayaknya makin kesini malah cocok value investing sih kayaknya. Kan kayak kalau dengar-dengar dari sekitar lingkungan gitu, orang kayak biasanya kalau yang udah income-nya udah kayak misalnya 50 above gitu ya, udah 50 ke atas tuh pasti langsung mainnya yang investasi yang jangka panjang nggak sih? Langsung kayak drop langsung misalnya 20 untuk ini, nanti ini 20 buat yang ini gitu kan. Iya. Kalau untuk tapi kan dari Kak Adi ada pertanyaan Kak. Nanya gimana caranya meminimalisir kerugian yang ada? Minimalisir kerugian ada caranya, namanya diversifikasi. Jadi si Warren Buffett pernah bilang, don't put all in one basket. Jadi kalian pun juga harus diversifikasi di portofolio. Jadi kalau kita, belum kita jelasin ya. Jadi pas kita beli saham, udah transaksi selesai akan masuk ke yang namanya portofolio. Gitu. Nah, usahakan kalian itu selalu yang namanya diversifikasi. Itu udah wajib. Harga mati itu. Ada perubahan fundamental, itu kalian harus segera jual, mau rugi atau untung gitu. Nah itu jadi ketika ada perubahan fundamental dari suatu perusahaan, itu kalian bisa ke-pull ke perusahaan lain gitu. Diversifikasi jawabannya ya. Oke Kak Adi, mau bertanya lagi lanjut? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh sudah cukup. Kita sebenarnya dari pertanyaan dari aku sudah habis Kak sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau langsung nanya, ada tanya lagi nih. Mau nanya. Bebas, kita ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai aja ya Kak Adi, kalau mau nyalain mic atau nyalain video juga boleh kok.
Kapan kita harus cut loss? Oh, jadi sebenarnya dari segi trading dan fundamental itu beda sih secara pandangan. Kalau misalnya nih trading, misalnya kita tahu nih, ini contoh aja ya, misalnya secara tren naik nih, kalian harus tetap disiplin. Misalnya take profit ketika udah untung berapa persen dan cut loss pasang di berapa persen. Misalnya uh, untung 10% dah, misalnya. Pokoknya harus disiplin sih. Disiplin secara profit dan cut loss. Itu udah hukum wajib sih kalau secara trading ya. Kalau fundamental itu kita nggak ada yang namanya cut loss. Kita paling jualnya ketika udah mencapai, ada dua sih, satu mencapai intrinsic value, sama yang kedua itu perubahan fundamental. Udah itu aja. Oke, Kak Adi, sudah cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh teman-teman yang lain juga kalau ada pertanyaan, siapa tahu sudah cukup. Sama. Oke, gimana teman-teman yang lain, ada pertanyaan kah? Kalau dari aku sih ada, dari ini script udah ada pertanyaan terakhir. Jadi sebelum pertanyaan terakhir kan kayak kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai kayak investasi atau sharing pengalamannya tentang investasi ini, gimana dalam melakukan investasi juga boleh kok. Kak Devin mau tanya lagi, sebenarnya paling cocok pegang berapa saham ya Kak? Dan sektor apa aja yang paling oke? Kalau mau jangka panjang ya, kalau di saham paling ya ini sih, yang core sektor inti maksudnya ya. Kayak misalnya kayak consumer good, kayak misalnya Mayora punya, kita kan misalnya makan, minum air, pasti nggak jauh-jauh, misalnya Mayora atau Danone. Cuman kalau Danone udah nggak bisa beli itu. Mayora lah, paling Mayora, paling Indomie, makanan sejuta umat, itu ICBP gitu. Paling consumer good, bank, sama telekomunikasi sih. Itu 3 sektor utama. Oh iya, sama ini ya, paling cocok pegang berapa saham, tergantung modal kalian. Karena kalau modal kecil, kalau kalian banyak diversifikasi, keuntungan kalian nggak maksimal. Misalnya paling kayak 30 juta, ya split aja 2 atau 3. Tapi tetap ada yang namanya diversifikasi tadi. Itu sih. Oke, Kak Devin, cukup atau ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan lagi, kita ngapain ya? Tunggu Kak atau ngobrol-ngobrol dulu sebentar? Boleh. Boleh, kayak Kakak misalnya mau sharing gitu juga boleh. Misalnya kayak Kakak dulu misalnya belajar investasi tuh dari mana, kenapa Kakak suka investasi, gitu-gitu itu boleh tuh di-share. Jadi teman-teman siapa tahu ada kayak dapat insight gitu. Boleh. Oh, ya, yeah, yeah. Jadi dulu sebenarnya namanya gitu. Jadi cuma ya itu kan. Dulu pun juga sebenarnya nggak kepikiran untuk invest sih. Ya invest cuma sekedar kayak keren-keren nanti kayak kalau punya saham gitu kan. Cuma sering berjalannya waktu. Oh ya, kalian kalau mau belajar value investing, coba tuh bukunya namanya Value Investing by Teguh Hidayat. Itu buku pertama saya itu. Waktu mulai berinvestasi, bener. Boleh Kak di-share di chat box kalau teman-teman ada yang bahasa mau orang cari. awam sih juga bisa. Paling share Tokopedia ya. Boleh, sih. boleh. Nanti teman-teman kalau ada yang mau cari gitu. Ya. Nah,
Itu tuh satu set sih, starter pack ibaratnya. Karena kalau kalian kayak kan kalau kita sering lihat orang ngomongnya Benjamin Graham, intelligent investor, itu nggak disarankan sih untuk pemula karena itu bahasanya terlalu berat. Berat lah. Nah, bukan bener kan? Karena pusing berapa keliling. Kak Devin nih kayaknya udah ini nih expert nih, nanti ntar lagi jadi expert nih belajar sama Kak Stefano. Pokoknya ntar kalau diajarin jangan sampai begini aja nih. Nah itu sih starter pack 2 buku itu. Kalau yang si Count Investor itu lebih ke pembentukan mental. Kalau yang satu itu kayak analogi atau logika dalam memilih perusahaan sih. Oke, jadi teman-teman kalau mau belajar tuh bisa cek Tokopedia bukunya sih Kak. Dibaca ya guys. Bagus kok, percaya. Untuk belajar investasi lebih dalam lah. Jadi lebih pintar nanti jadinya. Guys. Ya. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Pokoknya investasi jangan buat keren-kerenan deh. Keren-kerenan mah mendingan nggak usah deh. Kalau misalnya emang kalian berinvestasi untuk tujuan jangka panjang atau dana pensiun, itu wajib banget sih saham. Ada pertanyaan lagi? Ya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung. Sambil nunggu teman-teman, apa kakak jawab pertanyaan? Oh, tuh Kak, Bitcoin menurut kakak gimana katanya Kak Devin? Bitcoin, apa Doge? Bitcoin tuh jadi meme apa Simba? yang di kepala udah mikir aja tuh lagunya Lion King, aduh. Nah, jadi sebenarnya kalau mau investasi itu syaratnya kan kita harus punya maksudnya yang kita investasi kita tahu nih, yang bisa kita analisa. Kalau bahasa kerennya sih underlying asset. Jadi ketika kita mau investasi pasti ada kayak medianya dong, kayak misalkan investasi emas kan ada barangnya. Kayak forex pun juga ada kan dalam bentuk mata uang asing on exchange. Nah sekarang kalau Bitcoin itu kan sebenarnya dia kan ini mata uang yang dibuat-buat, which is sebenarnya dia nggak ada underlying asset. Jadi ya karena secara kriteria si Bitcoin ini bukan kategori investasi. Menurut saya daripada kalian main Bitcoin, mendingan main judi sekalian. Tapi kan waktu itu Bitcoin lagi naik-naik banget kan Kak. Semua orang beli Bitcoin katanya di luar, sampai satu Bitcoin bisa dijual berapa ratus dolar ya waktu itu ya. Sampai parah sampai segitu. Itu fix bukan buat investasi sih, karena itu nggak ada underlying asetnya. Oke. Gimana Kak Devin, ada lagi? Intinya garis besarnya selama nggak ada underlying aset itu fix bukan investasi. Gimana Kak Devin, ada lagi yang mau ditanya? Boleh, silakan. Supaya belajar, nanti kita bisa jadi investor sukses loh, lumayan bagus nih. Ya, betul. Underlying sih. Ya. Ada pertanyaan lagi guys? Mungkin ada yang bingung. Iya. Dari teman-teman yang lain ada juga, kalau misalnya dari tadi pembahasannya ada yang kurang jelas atau misalnya menghadapi satu experience investasi yang susah nih atau yang gimana, yang nggak untung-untung misalnya atau gimana, itu boleh tuh ditanyain. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku nih, ini investasi lo, pastiin harus punya underlying aset. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan?
Kayaknya Jangan udah nanya ya. belajar nih. Jangan nanya Udah. Doge kapan turun ya. Sentil nih. Aduh. Tapi sering ya Kak, kalau Kakak terima pertanyaan yang kayak, ini kapan turun, ini kapan naik, kira-kira gitu-gitu. Aduh, udah makan sehari-hari. Kak, kira-kira nih harga sini ambil nggak? Padahal orangnya udah belajar, kecuali yang belum belajar ya. Masih bingung-bingung. Itu sih. Kapan turun, kapan naik? Kira-kira jual nggak? Kak Devin tuh tanya Kak. Kira gimana Iya, Kak? gimana? Ya gimana? Nah, tanyain tuh suntiknya udah bengkok belum? Udah. Ada pertanyaan lagi guys? Ya, dari teman-teman yang lain. Kak Devin juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi juga boleh. Kak Kevin tadi juga misalnya kurang jelas, boleh ditanyakan. Kayaknya udah pada udah pada ngerti semua nih Kak, udah jelas nih. Udah ya? Kayaknya udah pada ngerti semua. Kak, kalau gitu gimana Kak? Apa Kakak tadi mau ngomong? Silakan. Kalau misalnya terlalu formal kan orang nggak bakal ngerti. Susah, ini pembahasannya aja udah lumayan berat tuh, ngitungin kayak inflasi segala macam aja udah lumayan berat tuh. Iya. Terlalu kalau itu. Iya. Gimana Kak? Kurang lebih tadi udah jelasin kan analoginya penyusutan mata uang. Teman-teman kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan lagi ya guys? Iya nih, tidak, kayaknya udah nggak ada ya Kak. Kayaknya udah nggak ada. Jadi, tapi sebelum kita mengakhiri event ini, aku mau minta bantuan teman-teman semua yang partisipan di sini untuk mengisi polling. Tunggu sebentar. Nah, apakah pollingnya sudah muncul? Oh, tuh Kak Kevin juga ada pertanyaan tuh Kak satu. Berarti dimulai dari belajar ya Kak? Sambil mengisi polling tuh. Belajar dan terjun. Percayalah. Karena ketika kayak tadi, misalnya nih, kita mau main basket. Kita udah ngerti nih teorinya nih semua nih. Dribble, shoot gimana, terus harus gimana supaya lay up gitu. Kalau misalnya kalian udah tahu teori, misalnya kalian nggak praktekin kan sama aja. Kalian nggak tahu rasanya. Gitu. Oke, gitu. Berbarengan selama money management. Itu aja sih. Oke, kalau gitu, seperti yang aku udah bilang, kan ada polling yang sekarang lagi in progress. Minta bantuannya teman-teman untuk mengisi. Nah, sambil menunggu teman-teman ngisi, Kak, boleh nggak Kak minta summary dari semua yang kita udah bahas, kayak tips and triknya juga. Jadi untuk teman-teman yang udah mau mulai langsung confident nih untuk investasi. Oh, recapnya ya? Recapnya. Intinya investasi itu bukan yang kita ibaratnya cuma setahun 2 tahun, karena investasi itu jangka panjang. Nah, sebelum kalian berinvestasi kan pasti money management kalian sudah beres dulu. Nah, setelah money management kalian beres, baru berinvestasi. Nah, senjata perangnya apa sih? Yaitu belajar dan terjun. Sekarang literasi juga banyak, jadi bukan alasan kalian tuh nggak belajar. Dan juga ke depannya ya pasar saham akan masih jauh lah. Jadi potensi gainnya masih gede buat kalian kalau masuk-masuk sekarang ini. Kak Devin ada yang mau, Kak Devin tuh ada yang mau nanya ya, Kak Devin. Ada nggak yang pernah menawarkan, ada yang pernah menawarkan saya BOT trading di forex yang menjanjikan 10% per bulan untungnya. Menurut kakak resikonya apa ya? Nah, pertama harus pastiin dulu nih, ini legal atau enggak. Kalau nggak legal, ya resikonya duit kalian hilang. Misalnya bodong, ya nggak? Kalau legal pun, ya forex kan ya kita juga maksudnya nggak bisa memastikan. Jadi dia kayak trading juga sih.
jatuhnya kapan harga turun, kapan harga naik, ya cuma berdasarkan sentimen doang gitu. Ya paling kalau legal pun ya resikonya cuma ya harga turun aja gitu. Oke, Kak Devin gimana? Ada lagi yang mau tanyain? Oh, udah, thank you. Sama-sama, Vin. Oke, Kak. Sama boleh nih, Kak. Kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau hubungin Kakak atau yang ingin mau ngomongin tentang investasi lebih lanjut dengan Kakak, itu boleh tuh, Kak, di-share nggak kontaknya Kakak, email atau LinkedIn, atau misalnya Instagram, itu juga boleh, Kak. Mau japri boleh langsung nih. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau dihubungin untuk menghubungi Kak Stefanus, boleh langsung WA ya berarti, Kak, itu ya? Iya, WA. WA di nomor itu. Jadi di save tuh teman-teman, lumayan untuk di-invite kalau ada yang mau mulai lagi atau yang mau lanjut investasi. Iya, pokoknya jangan nanya kripto, Bitcoin. Jangan cuma nanya gitu, jangan cuma nanya kayak, ini naik nggak gitu ya, Kak? Apalagi nanya doge. Aduh. Oke. Udah sih, itu dari saya. Oke, teman-teman, ada yang masih mau ngisi lagi feedback? Kita close aja kali ya, info. Kalau gitu, teman-teman, kita sekarang berada di penghujung acara. Kita kayaknya udah waktunya juga udah lumayan nih, kita udah ngomongin satu jam 20 menit ya kira-kira lah udah ngomongin tentang investasi nih bareng Kak Stefanus. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya dari Apiary ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Stefanus yang udah menjadi speaker hari ini, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir di webinar kali ini. Semoga bisa memberikan ilmu tambahan dan insight mengenai investasi dan teman-teman jadi lebih bisa nih untuk melakukan investasi. Kami dari Apiary ingin mengingatkan untuk kalau misalnya teman-teman mau ada update tentang event-event seperti ini juga serupa, semoga nanti kita ada juga event investasi lagi bersama Kak Stefanus juga. Nanti kalau mau lihat update lebih lanjutnya bisa cek di Instagram Apiary di @apiary.coworking. Nah, kalau misalnya kalian juga membutuhkan ruangan kantor atau virtual office dan jasa-jasa lainnya untuk membantu bisnis kalian, juga bisa diinfokan kepada kami di tim Apiary. Nah, sekian dari event hari ini. Terima kasih teman-teman juga. Terima kasih kembali Kak Stefanus lagi. Thank you. Kita end aja ya event hari ini. Terima kasih.